Halo dulur, memiliki tanaman terong dengan kondisi sehat, buah lebat dan tahan rontok di segala musim adalah satu hal yang selalu kita harapkan, dan pemberian nutrisi yang tepat sangat diperlukan untuk menghasilkan tanaman seperti tersebut, terutama dalam kondisi tanaman memasuki masa generatif ataupun pembuahan. Satu pertanyaan yang mungkin cocok buat jenengan: apakah jenengan ingin memiliki tanaman terong seperti tersebut, sehat, berbuah lebat, dan tahan rontok di segala musim? Bingung pilih nutrisinya? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Jangan lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya, dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi pemberian nutrisi di usia tanaman 32 hari setelah tanam, dengan bertujuan kondisi tanaman semakin sehat, buah semakin lebat dan tahan rontok baik di musim kemarau ataupun di musim penghujan. Buat jenengan yang mungkin masih pemula dan masih bingung terkait pemilihan nutrisi yang bisa kita aplikasikan untuk tanaman terong memasuki masa generatif ataupun pembuahan, supaya kondisi tanaman tetap sehat dan buah semakin lebat dan tahan rontok terutama di musim penghujan. Mungkin video kali ini bisa menjadi solusi dan juga inspirasi. Dan tak usah berlama-lama, yuk bareng-bareng kita belajar. Pertama kita spill dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Untuk usia 32 hari setelah tanam, batang semakin membesar, kondisi batang terang benderang, anu berarti pruning sih wingi. Daun semakin melebar dan pecapang semakin panjang, godongnya nanti kayak kipas, ambak-ambak. Bakal bunga terus bermunculan dan sebagian sudah menjadi buah. Untuk varietas Fullman dari produk CAT11, hibrida dan tahan virus. Rencananya akan kita sisakan satu tunas air di bawah V dan lainnya akan kita buang ya teman-teman. Tanaman terong kalau sudah kondisinya seperti ini bakal buah sudah menjadi buah. Kalau kita tidak susuli aplikasi nutrisi maka buah akan mudah rontok. Apalagi kalau di musim kemarau dan kekurangan air, maka tangkai buah itu akan mudah kuning dan akhirnya buah rontok. Racikan nutrisi yang hari ini akan kita aplikasikan adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Pertama, pupuk fosfat cair Hypos 45, dan untuk kandungannya sendiri fosfat nitrat 45%, magnesium 10%, dan potasium atau kalium 23,2%. Sedikit saya bacakan spesifikasinya. Adalah Hypos, pupuk yang mengandung fosfor, kalium, dan magnesium yang mampu meningkatkan kualitas dan hasil tanaman. Jadi nantinya untuk bakal buah semakin lebat, kulit buah semakin mengkilap dan tahan rontok terutama di musim penghujan. Yang kedua, diciptakan dengan teknologi terkini sehingga cepat terserap oleh tanaman. Semisal setelah aplikasi kemudian hujan deras, kita tidak perlu khawatir karena ini langsung terserap oleh tanaman. Yang ketiga, dapat dicampur dengan berbagai jenis pestisida dalam penggunaannya. Jadi kalau kita aplikasi, kita campur dengan obat ataupun pestisida, ini tidak menimbulkan racun ataupun aman. Yang paling bagus tujuan aplikasi pupuk ini memperlebat bakal buah dan buah tidak mudah rontok. Yang kedua, kita menambahkan suplemen sel tanaman Victaron SL, memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Contoh seperti ini kemarin terkena virus dan hampir pulih. Biar semakin pulih kita aplikasikan ini. Yang ketiga, kita menambahkan asam amino. Ini dari produk Micropro. Kandungannya adalah berbagai macam unsur mikro, di antaranya seng, besi, mangan, tembaga, boron. Alah, akeh banget. Tujuan aplikasi menambah kekebalan dan antibodi pada tanaman, terutama tanaman yang sehat, biar semakin kebal dari serangan hama dan juga penyakit. Terutama untuk tanaman yang terkena virus seperti ini. Jadi kalau tanamannya kebal, maka virus tidak mudah masuk ke dalam sel jaringan tanaman. Jadi kalau tanamannya itu kebal hama dan juga penyakit, maka tanaman akan kuat memerangi serangan hama dan juga penyakit. Yang keempat, seperti biasa, kita menambahkan perekat untuk menambah daya kerja nutrisi yang kita akan aplikasikan. Ini perekat bukan penembus ya teman-teman. Kalau jenengan memiliki lebih biaya, kalau bisa gunakan saja penembus yang bagus.
Kalau kita aplikasi nutrisi dengan penembus yang bagus, kemudian hujan, maka nutrisi tidak mudah luntur. Kemudian, berapa dosis yang akan kita gunakan supaya hasil maksimal pasca aplikasi nutrisi? Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu. Untuk racikan air kita menggunakan setengah tangki 16 liter karena populasi tanaman cuma 200 batang ya teman-teman. Ditambah sasaran aplikasi pupus daun dan juga daun enggak batang. Hypos 45 kita akan menggunakan kurang lebih setengah tutup botol. Suplemen tanaman Vitaron SL sama kita menggunakan setengah tutup botol. Asam amino dari produk Mikroruko juga sama setengah tutup botol. Untuk perekat dari produk Polistik juga sama, kita akan gunakan setengah tutup botol saja. Udek disit dan rata. Untuk pemberian aplikasi nutrisi paling bagus di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9, terutama pada saat stomata daun membuka. Buat teman-teman yang mungkin mau mencoba racikan seperti ini, enggak harus seperti yang saya gunakan ya teman-teman. Pertama, Hypos 45 bisa diganti dengan Kalinet. Kalau Vitaron SL bisa diganti dengan yang lainnya. Yang penting sasarannya untuk memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah dampak virus ataupun penyakit. Asam amino mikropo kalau nggak ada ini bisa diganti dengan Ambition dari Bayer, itu bagus sekali. Perekat Polistik bisa diganti dengan penembus tuh dari produk Super Gold Sticker, itu bagus sekali. Contoh produknya seperti ini, Super Gold Sticker dilengkapi aroma serai, bisa untuk mengusir hama tikus. Kalau beli di kisaran harga 70 sampai 80.000, agak mahal. Tapi irit pemakaian, satu tangki cuma setengah tutup. Ini saya udah pesen sama pihak petugasnya, belum dikirim-kirim. Pada intinya kalau pemberian nutrisinya kita tepat, maka kondisi tanaman akan tetap sehat dan pertumbuhan maksimal. Terutama untuk pembuahan, buah akan lebat dan tidak mudah rontok. Dan buat jenengan yang masih pemula, monggo dipraktekkan. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Kita sambung di video berikutnya.